Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, baik itu nikmat yang bersifat lahir berupa kesehatan maupun nikmat batin berupa ketundukan kita kepada Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada beliaulah kita senantiasa bersuri tauladan. Mudah-mudahan semakin banyak ya kita bersolawat kepada beliau, semakin besar pula peluang kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Madrasah Ramadan yang saya hormati, Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang wanita, guru, dan ibu yang tangguh. Dari ketiga hal tersebut, tidak lain kita sedang membahas tentang sosok wanita. Di dalam Islam, Allah memuliakan wanita sehingga disebutkan di dalam salah satu surat dalam Al-Quran sebagai nama surat, yaitu surat An-Nisa. Di dalam ayat lain Allah juga menyinggung tentang keutamaan seorang ibu, salah satunya di dalam surat Luqman ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain, yang telah mengandung wahnan ala wahnin, yang dengan penuh kepayahan yang terus bertambah kepayahnya. Kalau dalam tafsir Sawi dikatakan wahnan ala wahnin bimakna dha'fan kainan bi ala dha'fin, yaitu payah, lemah yang bertambah-tambah lemahnya. Dari situ kita bisa lihat bahwa seorang ibu ketika dalam mengandung anaknya benar-benar mengalami proses yang sangat agung dan luar biasa, di mana seorang ibu membawa kandungannya kemana-mana selama 9 bulan. Tidak cukup sampai di sana, wa fisaluhu fi 'amain. Seorang ibu juga menyapih anaknya hingga usia 2 tahun. Dalam prosesnya tentu tidak semulus yang kita bayangkan. Ada kalanya anak dalam kondisi sakit, atau bahkan sang ibu yang juga mungkin mengalami kondisi yang sedang tidak sehat, tapi kondisi tersebut harus tetap dijalani seorang ibu dalam perannya sebagai ibu yang menyusui seorang anaknya. Apa kemudian pesan Allah dalam surat Luqman tersebut? Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, waliwalidayka, dan kedua orang tuamu, ilayal masir, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada kedua orang tua? Tentu cara kita bersyukur kepada kedua orang tua yaitu dengan cara berbakti kepada keduanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki tadi?
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Kepada siapakah orang yang pertama kali yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, yaitu ibu kamu. Qala, kemudian berkata lagi seorang laki-laki tadi, summa man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka. Bertanya lagi seorang laki-laki tadi, qala summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu. Sampai yang ketiga kali seorang laki-laki tadi bertanya, qala summa man ya Rasulullah, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik yang pertama kali? Ketiga kali Rasulullah menjawab, ummuka, yaitu ibu kamu. Yang keempat kali laki-laki tadi bertanya kembali, qala summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, qala abuka. Dalam hadis ini tentu Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu, sehingga Rasulullah sampai menyebutkannya sebanyak 3 kali. Hal ini tentu selaras dengan apa yang sudah Allah gambarkan tentang kepayahan, tentang pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu pada surat Luqman ayat 14 di awal tadi. Jamaah Madrasah Ramadan yang saya hormati, dari apa yang tadi kita sama-sama bahas tentang rasa payah, tentang kesulitan, kelemahan yang seorang ibu rasakan ketika dalam mengandung dan menyusui anaknya, yang sudah digambarkan oleh Allah dalam surat Luqman tadi, pada dasarnya di sana justru menunjukkan dan menggambarkan tentang kokohnya dan kuatnya seorang ibu. Karena betapa tidak Allah telah memberikan tugas yang sedemikian berat berupa amanah kepada seorang ibu, tentu karena seorang ibu mampu melakukannya, dan di situ menggambarkan tentang kekokohan dan kekuatan seorang ibu. Kekokohan dan kekuatan seorang ibu bisa kita lihat juga dari kisah Imam Syafi'i, seorang ulama besar fikih yang tentu kita semua sudah mengenalnya, bahwa Imam Syafi'i kecil yang bernama Muhammad Idris Asy-Syafi'i telah ditinggal oleh ayahnya ketika beliau berusia masih kecil. Beliau hidup dalam keadaan yatim dan dibesarkan oleh seorang ibunya yang tentu hidupnya dalam keterbatasan. Namun begitu, sang ibu membawanya hijrah dari Gaza ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama dan mempelajari Al-Quran, sehingga Imam Syafi'i kecil mampu menghafalkan Al-Quran dalam usia 7 tahun, dan pada usia 10 tahun sudah mampu menghafal kitab Al-Muwatta. Tidak sampai di sana saja, sang ibu juga membekali Imam Syafi'i kecil dengan pengetahuan memanah. Dari sini kita bisa melihat sosok sang bunda dari Muhammad Idris Asy-Syafi'i, bahwa beliau tidak hanya membekali anaknya dengan kemampuan soft skill, dengan kemampuan akademis, tapi juga membekali dengan kemampuan keterampilan yang berupa fisik. Sangat lengkap sekali. Para hadirin, dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita lihat dari cerita dan dari yang terkandung dalam surat Luqman tadi, pada dasarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang ada dalam sosok seorang ibu bukan hanya seorang sosok yang teguh dan kuat, tetapi seorang ibu itu juga harus cerdas. Mengapa harus cerdas? Karena seorang ibu, hal ini terkait dengan peranannya sebagai madrasatul ula, yaitu sebagai sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Di mana dari seorang ibulah anak belajar bicara. Seorang ibu menanamkan adab yang utama untuk anak-anaknya, menanamkan perangai, kemudian juga karakter, bagaimana seorang anak bisa mampu dan siap untuk mengarungi kehidupan yang luasnya seluas samudra. Namun begitu, laki-laki dan perempuan tentu memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum.
bahwasanya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik itu laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya Allah menciptakan sebagai relasi yang saling melengkapi. Seorang ibu dengan berbagai kelebihannya tentu Allah tujukan untuk melengkapi sosok seorang ayah, dan begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan di bulan mulia, bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menempa diri kita sehingga mendapatkan predikat al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah Madrasah Ramadan yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.